Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bersyukur, kita boleh datang bersama-sama ke hadapan Tuhan. Kita mau berbakti bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita sebelum lebih jauh datang kepada Tuhan, saya mengajak setiap kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan izinkan kami datang di rumah Tuhan, beribadah bersama sahabat-sahabat kami, meskipun secara online dari tempat kami masing-masing. Tetapi Engkau tahu hati kami sungguh rindu memuji nama Tuhan. Dan kami juga rindu untuk belajar firman Tuhan, mengerti, memahami, dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini adalah saat yang sungguh-sungguh indah. Saat kita di mana Tuhan izinkan untuk datang menyembah, memuji nama Tuhan. Kita bersama-sama dengan kesungguhan hati, kita mengangkat satu pujian, saatku menyembah-Mu Tuhan. Saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari ibu-ibu kita menyanyikan lagu Menikmati Kasih.
Ibu-ibu kesayangan Tuhan, Komisi Perempuan Gereja Kristen Muria Indonesia Kenari di Kudus. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau memberkati kami, agar kami memahami dan terlebih lagi dapat melakukannya untuk memuliakan Engkau. Berkati kami Bapa, di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan membaca dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, dan saya akan membacakan dalam versi terjemahan baru 2. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepada mereka, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ibu-ibu kesayangan Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sering membaca bagian dari ayat firman Tuhan ini. Tuhan Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus. Ini bukan untuk membalas dendam, karena Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Atau ini juga tidak bermaksud untuk menginterogasi Petrus bagaimana kasihnya dan dedikasinya atau bagaimana komitmennya mengasihi Tuhan sebagai seorang murid. Tidak, sama sekali bukan untuk itu. Tetapi Tuhan Yesus hendak meletakkan atau menyatakan sebuah standar atau kriteria bahwa ada komitmen bagi seorang murid Kristus, di mana komitmen itu akan mencakup sepaket konsekuensi yang mengikat dirinya dengan Yesus Sang Guru Agung. Juga bahwa standar di dunia ini sangat kecil, sangat rendah apabila hendak dibandingkan dengan komitmen kepada Yesus Kristus atau kasih kepada Kristus atau komitmen kepada kerajaan Allah. Mari kita lihat. Dalam pertanyaan yang pertama, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Tuhan Yesus memberikan sebuah komparasi atau perbandingan antara Yesus dan mereka, yaitu orang-orang yang sedang berada di sekitar Petrus dan Tuhan Yesus. Atau kalau mau dikatakan dalam skop yang lebih luas, Tuhan Yesus sedang memberikan komparasi. Apakah engkau mengasihi aku, lebih mengasihi aku dibandingkan dirimu? Apakah engkau lebih mengasihi aku dibandingkan keluargamu?
Apakah engkau lebih mengasihi aku dibandingkan dengan duniamu? Sebuah komparasi yang jelas sebenarnya tidak dapat dibedakan, tidak dapat dibandingkan, atau tidak dapat dibanding-bandingkan. Tapi ternyata Petrus masih sangat ambigu menjawab. Dia tidak dapat memberikan ketegasan, Tuhan, aku mengasihi engkau lebih dari mereka. Atau sebaliknya, aku masih mengasihi mereka lebih daripada engkau. Petrus tidak dengan tegas menjawab. Sebaliknya, Petrus menjawab dengan kalimat seperti ini. Ya Tuhan, naikirei. Ya, engkau tahu bahwa hoti pilose. Artinya apa ibu-ibu? Engkau tahu bahwa aku rekanmu. Engkau tahu bahwa aku rekan sekerjamu. Atau kalau anak-anak sekarang zaman now bisa bilang begini, kamu mau tanya begitu sama saya, sekarang aku tanya balik, bukankah kita sahabat? Bukankah kita teman? Bukankah kita satu tim? Kenapa mau tanya begitu? Coba jawab sendiri. Petrus tidak memberikan ketegasan dalam jawabannya. Dia katakan, kita rekan. Aku rekanmu. Ya. Tetapi Petrus dengan jawaban itu bermaksud mengembalikan kepada Yesus agar Tuhan Yesus sendiri yang dapat mengukur. Tuhan Yesus sendiri yang dapat menilai seperti apa dirinya kepada Tuhan. Kalau anak sekarang mungkin akan menjawab, lu tahulah bagaimana gua sama lu, gitu ya. Kamu tahulah bagaimana aku sama kamu. Kira-kira seperti itu Petrus memposisikan jawabannya. Petrus tidak memberikan jawaban yang tegas, tapi dia mengembalikan pada Yesus dengan kalimat, aku rekanmu. Bapak Ibu, ibu-ibu kesayangan Tuhan di Komisi Perempuan GKMI Kenari Kudus. Sebenarnya dengan jawaban ini, Petrus hendak berkata jujur bahwa dia belum sepenuhnya bisa mengasihi Tuhan Yesus. Dia belum sepenuhnya sanggup melayani, mengasihi Yesus. Kenapa? Petrus tahu dia pernah berjanji untuk mengabdikan dirinya, memberikan nyawanya. Tetapi yang dia lakukan justru terbalik. Dia bersembunyi. Dia mengikut Yesus dari jauh. Sampai dengan dia menyangkal Yesus. Aku bukan pengikutnya. Aku tidak mengenal dia. Perhatikan. Bahwa Petrus dengan pertanyaan Yesus yang pertama. Dia tahu posisinya seperti apa. Kita lihat lagi dalam pertanyaan Tuhan Yesus yang kedua. Apakah engkau mengasihi aku? Perhatikan kalimatnya. Tidak ada perbandingan, tidak ada komparasi. Kalau dikalimatkan sehari-hari dengan kalimat kita, mungkin Tuhan Yesus mau berkata, oke, tadi ada perbandingan, sekarang ke saya saja. Coba lihat aku saja, kata Tuhan Yesus. Apakah engkau mengasihi aku? Ibu-ibu, Petrus sekali lagi tidak bergeming dari jawaban yang semula. Dia tetap dengan jawaban yang semula. Dia katakan, Tuhan, engkau tahu bahwa aku rekanmu. Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Artinya, aku rekanmu. Ini sepertinya Tuhan Yesus menurunkan level standar atau tuntutannya kepada Petrus. Tuhan Yesus mau bilang, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Aku saja. Tidak usah dibandingkan yang lain. Lihatlah, ketika Tuhan Yesus mengurangi tuntutannya, Petrus tetap tidak berani menaikkan komitmennya. Ketika Tuhan Yesus menurunkan level pertanyaannya,
Petrus masih tetap dengan komitmen yang sama. Aku rekanmu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus tahu persis bahwa dia pernah secara emosional menyatakan janji, memberikan komitmennya, menyatakan perasaannya, namun dia ternyata belum bisa konsisten dengan janjinya, dengan komitmennya, dengan perasaannya kepada Tuhan Yesus. Dan ibu-ibu, Tuhan Yesus tahu persis apa yang sedang bergejolak di dalam hati Petrus. Tuhan Yesus memahami betul ketidaksanggupan Petrus menyatakan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Setelah beberapa pengalaman, beberapa peristiwa yang menunjukkan Petrus gagal memenuhi komitmen-komitmennya. Maka dalam pertanyaan yang ketiga, Tuhan Yesus menurunkan lagi level pertanyaannya. Tidak lagi pada agapao atau tidak lagi pada agape. Tidak. Tetapi turun pada level Petrus. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Apakah engkau mengasihi aku? Dalam kalimat bahasa Yunani kira-kira diterjemahkan seperti ini. Petrus, apakah engkau phileis padaku? Apakah engkau rekanku? Petrus, apakah benar engkau rekanku? Ibu-ibu, ini Tuhan Yesus turun dari apa yang ideal agape, bukan mengurangi standar Yesus sama sekali, bukan mengurangi kasih Yesus, tidak. Tetapi dalam kesempurnaan Yesus, Yesus turun pada kesanggupan Petrus. Turun pada level kesanggupan Petrus. Bukan agape, tapi phileo. Inilah yang membuat Petrus hancur hatinya. Kalau kita membaca dalam Alkitab bahasa Indonesia, seperti ini kata yang sama. Mengasihi. Apakah engkau mengasihiku? Apakah engkau mengasihiku? Apakah engkau mengasihiku? Tetapi dalam bahasa Yunani, ini dalam 3 pertanyaan ini mengalami penurunan level sampai pada kesanggupan Petrus sendiri. Lihatlah, Tuhan Yesus tidak memaksakan kesempurnaan dirinya, tapi dia turun menggapai Petrus. Inilah yang membuat hati Petrus hancur. Inilah yang membuat Petrus bersedih, karena memang ia merasa tidak sanggup menggapai apa yang Yesus mau. Petrus merasa tidak mampu memenuhi seperti yang Yesus katakan, agapao mi. Tapi ibu-ibu, justru inilah titik balik Petrus sebagai seorang murid. Inilah titik balik Petrus sebagai seorang pengikut Yesus. Sebab Tuhan Yesus ketika ia naik ke sorga dan rohnya turun ke atas murid-muridnya termasuk Petrus. Mulai saat itu, Petrus dengan berani mengabarkan Injil. Petrus tidak takut mengalami penderitaan dan siksaan karena Kristus yang ia layani. Dalam seluruh hidupnya, Petrus betul-betul dalam seluruh hidupnya hingga akhir hidupnya, ia menyerahkan seluruhnya untuk mengasihi Tuhan. Walaupun dia katakan tadi, Tuhan, aku rekanmu, aku tidak sanggup agape. Tetapi ternyata titik balik itu mengubah seluruh kehidupan Petrus. Dia menyerahkan seluruh kehidupannya. Bahkan ketika di akhir hidupnya, dalam sejarah Biblikal dikatakan bahwa dia disalibkan. Ketika pada akhir hidupnya, dia tidak berani disalib seperti Tuhan Yesus. Dia katakan, aku tidak layak disalib seperti Tuhanku. Maka dia disalib dengan kepala ke bawah. Seluruh hidupnya selanjutnya terjadi seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-18. Bahwa ia akan mengikut kemana orang membawa dia. Dia akan mengulurkan tangannya dan mengikut ke tempat yang tidak dia kehendaki. Dia akan taat sepenuhnya.
Dan di dalam ayat 19 dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan semua itu untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Petrus hingga akhir hidupnya memenuhi ayat dalam ayat 18 dan 19 bahwa Petrus akan mengasihi Tuhan Yesus dan memenuhi semua janjinya dengan penuh kesadaran, bukan lagi dengan secara emosional, tetapi dengan penyerahan diri penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibu-ibu kesayangan Tuhan Yesus, di Komisi Perempuan GKMI Kenari, kita tidak akan pernah sanggup mengasihi Tuhan Yesus seperti standar Tuhan. Kita tidak akan pernah sanggup melayani Dia seperti Tuhan sudah melayani kita. Tetapi segala kekuatan yang ada pada kita yang sangat kecil, segala kesanggupan yang ada pada kita yang sangat lemah, berikan pada Tuhan, maka Dia yang akan menyempurnakan semuanya. Tuhan tidak memerlukan orang yang merasa sok kuat untuk mengasihi Tuhan. Tuhan tidak menginginkan orang yang merasa sempurna untuk melayani Tuhan. Tuhan berkenan kepada mereka yang menyadari keberadaan dan keberdosaannya. Tuhan berkenan kepada mereka yang memasrahkan diri dengan semua keberadaan dan kekuatannya yang masih kecil. Karena kerinduan untuk mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan berkenan kepada orang-orang seperti itu. Ibu-ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada sebuah kisah. Pada waktu Perang Dunia Pertama, seorang tentara Prancis menderita luka yang sangat parah. Dan terpaksa tim medis harus mengamputasi tangannya. Ketika tentara ini mulai sadar, mulai siuman, tim medis, dokter mulai berkata dengan perlahan-lahan, "Bapak, dengan segala rendah hati, dengan penuh penyesalan, kami harus menyampaikan mohon maaf. Karena kami harus mengamputasi satu tangan Bapak, sehingga sekarang Bapak kehilangan sebelah tangannya." Apakah tentara ini marah karena dia merasa berkorban? Tidak, ibu-ibu. Ternyata sangat mengejutkan apa yang dia katakan. "Dokter, saya tidak kehilangan tangan saya. Karena saya sudah memberikan lengan tangan saya itu kepada Prancis." Ibu-ibu GKMI, Komisi Perempuan GKMI Kenari Kudus, apakah kita menyadari apa yang ada pada komitmen dan konsekuensi apa yang akan kita terima ketika kita mengambil keputusan menjadi murid Kristus? Apakah kita mengetahui konsekuensi apa yang kita alami ketika kita berkomitmen, kita menjadi anak-anak Allah? Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita menyadari bahwa ada segudang konsekuensi yang akan menimpa atau memenuhi hidup kita ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Sebab saya mau katakan, tidak ada hubungan tanpa komitmen. Jadi tidak ada hubungan tanpa status, tidak ada hubungan tanpa komitmen, tidak ada ikatan yang tanpa konsekuensi. Kita mengikat diri kita kepada Tuhan, maka kita harus tahu, kita harus sadar sepenuhnya bahwa kita terikat pada komitmen menjadi bagian dari seluruh pekerjaan Allah di dunia ini. Kita juga harus menerima konsekuensi itu, bahwa kita akan dijauhi, bahwa kita akan dibully orang karena iman kita akan diejek, kita akan dihina, kita akan dianggap remeh karena iman kita kepada Tuhan, karena kesetiaan kita. Ibu-ibu yang kekasih, ketika Tuhan Yesus, firman itu menjadi manusia, incarnation, menjadi daging, Ia sudah tahu apa yang akan dialaminya. Ia sudah tahu perjalanan apa
hingga akhirnya yang akan dituntaskan di dunia ini. Maka Tuhan Yesus tidak pernah tanggung-tanggung. Dia melakukan semuanya dengan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dia menanggalkan semuanya, mengambil rupa seorang manusia untuk memenuhi semuanya secara sempurna bagi kita. Petrus adalah seorang murid yang termasuk sangat agresif. Tetapi dia mengalami banyak proses selama bersama Tuhan Yesus. Mulai ketika dia menjadi murid, sampai dengan Tuhan Yesus mati, sampai Tuhan Yesus bangkit, menjelang Yesus naik ke sorga. Bahkan setelah Yesus naik ke sorga dan dia menerima Roh Kudus, dia menjadi rasul. Petrus meninggalkan semuanya untuk menaati panggilan Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan, mengasihi Tuhan. Sehingga apa yang dituliskan dalam Yohanes ini dan surat-surat yang ditulis oleh Pak Petrus dalam 1 Petrus dan 2 Petrus sebenarnya adalah apa yang ia dapatkan dan apa yang ia alami dalam hidup. Menaati Yesus dengan sepenuh hati, menyerahkan seluruh kehidupan, menyerahkan seluruh nyawanya hanya untuk Tuhan, sepenuh waktunya, seluruh hidupnya, sampai akhirnya hanya untuk mengasihi Tuhan. Meskipun tadi dikatakan, Tuhan, Engkau tahu aku rekanmu. Aku tidak sanggup agape, tapi aku phileo. Mengapa Petrus bisa begitu dalam meneladani Yesus? Mengapa Petrus bisa begitu dalam meneladani Yesus? Karena Petrus tahu persis bahwa Yesus telah membayarnya lunas. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 24. Di sana jelaskan bahwa Tuhan Yesus membayar lunas terhadap setiap orang yang menyerahkan diri untuk hubungan yang lebih dalam, mengikat diri kepada Yesus Kristus dan hidup di dalam Tuhan. Ibu-ibu kekasih Tuhan Yesus, Komisi Perempuan GKMI Kenari Kudus, Tuhan tahu kekuatan kita sangat kecil. Tuhan tahu bahwa kesanggupan kita sangat lemah. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita seperti itu. Ingatlah akan kasih-Mu yang mula-mula ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Ingatlah betapa hangatnya hatimu dan hidupmu engkau serahkan pada Tuhan ketika pertama kali engkau mengaku Dia sebagai Tuhanmu yang akan merajai seluruh hidup. Ketika engkau mulai percaya dan menjadi pengikut Yesus, peliharalah itu. Tekunlah dalam imanmu kepada Tuhan. Ia akan menyempurnakan kekuatanmu yang kecil. Ia akan menyempurnakan kesanggupan kita yang lemah. Akan menyanggupan kita untuk mengasihi Dia seumur hidup kita. Asalkan kita hidup total di dalam Tuhan. Kita menyerahkan semua. Kita menyadari keberadaan kita yang lemah. Kita tidak sanggup sempurna. Kita tidak sanggup memenuhi semuanya dengan kemampuan kita. Tetapi kasih kepada Tuhan yang sangat kecil itu, peliharalah, setialah di dalamnya. Tuhan akan menjadikannya besar. Tuhan akan menyempurnakannya di dalam kasih-Nya. Sehingga sampai kita menutup mata nanti, kita akan menjadi orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita mengasihi dengan setia, melayani dengan setia dari hari ke hari, dengan segala kemampuan, dengan semua yang sanggup kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu di Komisi Perempuan GKMI Kenari Kudus. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu kemampuan kami tidak seberapa. Engkau tahu kami tidak punya kekuatan apa-apa. Kami tidak sanggup untuk melayani Engkau.
Kami tidak mampu untuk mengasihi Engkau, kami lemah, kami penuh dengan kekurangan. Tapi Tuhan, dengan apa yang ada, kami mau Engkau berkati kami. Mampukan kami Tuhan, sempurnakan semua dalam pengasihan. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Di atas segalanya, biarlah semuanya menjadi milik Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau. Berkenanlah pada kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ketika mujizat terjadi dalam kehidupan kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah dalam kehidupan kita, sangat mudah bagi kita untuk berkata, Tuhan sangat baik. Mari ibu-ibu kita nyanyikan berkat kemurahan-Mu. bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kepadamu Allah yang hidup, kami bersyukur untuk kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari, hari demi hari yang kami jalani. Ada begitu banyak hal Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, tetapi kami yakin percaya bahwa itu adalah alat Tuhan pakai untuk memproses kami, membentuk kami, mendidik kami semakin dan semakin kuat iman percaya kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala hal yang Tuhan anugerahkan juga dalam kehidupan kami. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesehatan, kekuatan, penghiburan Kau berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa bagi anak-anak-Mu, para ibu-ibu dimanapun mereka berada saat ini dengan segala macam harapan pergumulan mereka, usaha pekerjaan mereka Tuhan, cita-cita mereka, keluarga mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap kami. Usaha pekerjaan kami Kau buat berhasil Tuhan. Segala hal yang kami kerjakan Tuhan berkati. Anak-anak, cucu kami, keluarga kami Tuhan juga berkati masa depan mereka. Gilang gemilang, cemerlang di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan kami kesehatan, kekuatan di dalam menjalani hari-hari kami. Dan Tuhan Yesus tolong ajarkan kami untuk tetap bersandar, bergantung kepada Tuhan dalam segala hal yang kami kerjakan. Maupun itu suka ataupun duka, ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Iman kami, Tuhan kami rindu semakin bertumbuh dan Kau dapati kami indah, setia sampai akhir kehidupan kami. Berdoa untuk bangsa negara kami, berikan pemimpin yang sungguh takut akan Tuhan, cinta Tuhan, dan sungguh-sungguh mau bekerja, mau berjuang untuk memajukan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kota di mana kami tinggal masing-masing. Tuhan Yesus juga berkati para pemimpin kami. Mereka punya hikmat daripada Tuhan untuk boleh mengembangkan daerah yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk kelola. Terima kasih Tuhan untuk gereja Tuhan di mana Tuhan juga tempatkan kami. Biarlah gereja Tuhan semakin bertumbuh dengan segala macam kegiatan aktivitas yang ada. Itu membuat anak-anak Tuhan juga semakin bertumbuh imannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Harapan-harapan kami yang tidak terucap pada hari ini Tuhan meniliknya. Dan Tuhan kami percaya Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Mari ibu-ibu kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, pemeliharaan yang sempurna hari demi hari, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sampai di sini, sampai berjumpa di dalam ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.